Sobat Bola Bundar 1989, Brighton and Hove Albion telah menjadi pelopor dalam pemanfaatan kecerdasan buatan AI dalam dunia sepak bola. Mereka telah mengubah pendekatan tradisional dalam menilai calon pemain baru. Perbandingan strategi transfer antara Brighton and Chelsea. Apa yang membedakan Brighton and Hove Albion dengan Chelsea dalam setahun terakhir? Satu tim mengutamakan uang sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan selama bursa transfer. Sementara Brighton mengandalkan kecerdasan buatan untuk mencari pemain-pemain potensial. Pendekatan Brighton yang inovatif dalam transfer pemain. Tidak sulit untuk menebak bahwa Chelsea adalah klub yang berani menghabiskan uang dalam jumlah besar. Sejak Todd Boehly mengambil alih mayoritas saham klub pada Juni 2022, klub tersebut telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pounds atau setara dengan 19 triliun rupiah untuk mendatangkan 31 pemain baru untuk The Blues. Di sisi lain, Brighton hanya menghabiskan total 497 juta euro, sekitar 8,15 miliar rupiah dalam 7 musim partisipasinya di Premier League. Namun, The Seagulls juga berhasil meningkatkan pendapatannya melalui penjualan pemain di setiap musim. Mereka telah meraup 447 juta euro atau sekitar 7,3 triliun dari penjualan pemain ke klub lain. Pendapatan terbesar mereka datang pada musim panas tahun 2023 dengan nilai mencapai 190 juta euro atau sekitar 3,12 triliun rupiah. Prestasi di lapangan. Meskipun perbedaan besar dalam pengeluaran, Brighton memiliki catatan kinerja yang lebih baik daripada Chelsea. Hal ini terlihat pada musim 2022 dan 2023 ketika Brighton pertama kali berhasil masuk ke zona Liga Eropa dengan menduduki peringkat ke-6, sementara Chelsea hanya berada di posisi ke-12. Di awal musim ini, Brighton juga menjadi salah satu dari 6 tim yang meraih 3 kemenangan dalam 4 pertandingan awal, sementara The Blues hanya mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Aplikasi AI sebagai kunci keberhasilan Brighton. Aplikasi ini dikenal sebagai Star Lizard yang dikembangkan oleh pemilik Brighton, Tony Bloom, sejak tahun 2006. Star Lizard membuat keputusan berdasarkan data. Star Lizard telah menggunakan analisis statistik canggih seperti expected goals yang baru-baru ini menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir, sejak awal 2010. Analisis ini digunakan untuk mengangkat Brighton dari Liga 1 tingkat ketiga sepak bola Inggris menjadi tim pesaing di Premier League. Dalam proses pembelian pemain, data yang dikumpulkan oleh Star Lizard dibagi menjadi 3 kategori. 1. Pemain yang akan berguna saat ini. 2. Pemain yang memiliki potensi untuk saat ini dan masa depan. 3. Pemain yang menjadi investasi untuk masa depan. Pemain seperti Mitoma masuk dalam kategori ketiga ketika mereka bergabung dengan Brighton. Mitoma yang didatangkan dari Kawasaki Frontale terlebih dahulu dititipkan ke klub lain milik Tony Bloom, Royal Union Saint-Gilloise di Belgia. Pemandu bakat profesional untuk setiap posisi. Meskipun data adalah faktor utama dalam penilaian pemain, Brighton tetap mempekerjakan pemandu bakat profesional. Namun Brighton memiliki pendekatan unik dalam penggunaan pemandu bakat ini. Mereka tidak menyebarkan pemandu bakat ke seluruh dunia untuk mencari informasi dan mengamati pemain secara langsung. Sebaliknya, Brighton mengambil langkah inovatif dengan mengontrak pemandu bakat yang spesialis dalam posisi tertentu. Perbandingan data pengeluaran dan pendapatan. Dalam kombinasi antara AI dan pengetahuan manusia, Brighton memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Inggris. Mereka telah membuktikan bahwa pendekatan yang berfokus pada data dan analisis dapat membawa hasil yang gemilang di lapangan hijau. Dengan perpaduan ini, mereka mungkin akan terus mencetak prestasi yang mengesankan dalam dunia sepak bola.